Hai guys, balik lagi bersama Mechaton Store. Kali ini kita masih audio-audio, masih ampli-ampli. Sekarang kita bahas, ini apa, kecil banget nih, segini. Telapak tangan. Oke, fokus. Nah, terlalu terang kayaknya ya ISO-nya. Kita kecilin, gelap sedikit. Nah, tuh sekecil ini, telapak tangan. Ya, menjempol gitu nih. Ini namanya TPA 3110D2. Dia kelas D amplifier, kecil banget ya, kecil banget. Dia kelas D amplifier. Dia ini modulnya udah cukup lengkap ya, jadi udah ada kapasitor powernya di sini, bahkan ada dioda ya. Kalau itu ada diodanya, jadi kalau kalian pasang tegangan kebalik nggak ada masalah. Terus di sini cuma emang port-portnya bentuknya lubang-lubang, jadi kalian harus nyolder dulu. Dan dia sudah ada heatsinknya cukup gede. Oke, terus ini ya, XHA232. Kemudian ada filternya di sini, kapasitor, induktor. Ya, apalagi kira-kira. Ini kecil banget kalau dibandingin sama yang ini 2 inch. Tuh. Ya, ini speaker 2 inch. Nanti kita akan tes TPA 3110D2 ini dengan speaker-speaker itu semua. Oke? Ada berapa banyak? Ada yang 8 ohm sama 4 ohm. Dan kita akan tes tingkat kekerasan suaranya dengan alat ini. Padahal kalau dilihat langsung nggak macem-macem nih, kenapa kayak pelangi. Ya, kita akan cek tingkat kekerasan suaranya. Supaya kalau misalnya takutnya dari mic saya kan mungkin hasilnya di telinga kalian kurang bagus atau kurang kencang, jadi kayaknya setiap speaker sama aja. Jadi kita pakai apa namanya, ini ya, apa sih ini alatnya namanya, digital sound level meter ya. Jadi kita pakai ini buat tahu tingkat kekerasannya. Oke, terus apa lagi, saya akan pakai adaptor yang ini. Ya, ini pakai adaptor yang buat apa namanya, notebook, adaptor notebook. Dia bisa diatur, adaptor laptop yang universal, jadi bisa diatur tegangannya dari 12 sampai 24. Karena ini nanti kita cek datasheet ya, dia itu tegangannya bisa 12 bisa 24 volt. Nanti kita cek di 12 seperti apa, di 24 seperti apa, dan pengaruhnya di mana. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke datasheetnya aja. Kita pelajari dulu si TPA 3110 ini kayak apa sih batasan-batasannya, nilai-nilainya. Oke, ya kita ke datasheet dulu. Nah, di datasheetnya itu tulisannya TPA 3110D2 15 watt filter free, bisa gini tulisannya. Stereo Class D audio power amplifier with speaker guard. TPA 3110 15 watt. Jadi dia wattnya itu 15 watt. Nah, di sini ada informasi nih. 15 watt per channel di speaker 8 ohm dan tegangan 10 volt. Kalau misalnya tegangannya 13 volt, dia 10 watt. 10 watt di 13 volt dan 8 ohm itu kayaknya mirip-mirip PAM 8610 ya kan? Terus dia bernilai 30 watt di 4 ohm mono. Jadi kalau di mono dan dia dikasih 4 ohm, dia bisa 30 watt. Dia tegangan 16 volt. Lalu bagaimana kalau misalnya di 4 ohm tapi tegangannya 16 gitu kan? Atau gimana kalau misalnya kita pengen 4 ohm tapi stereo, bukan mono. Ini kan di sini informasinya kalau mono dapat 30 watt di 4 ohm. Nah, kita coba kalau 4 ohm di stereo itu berapa watt? Apakah 30 watt atau nggak sampai? Karena kan biasanya ada batasan ampernya berapa besar ya. Sama seperti kelas D yang lain, dia 90% efisiensi. Artinya, jadi kalau kalian ngukur ampere inputnya, misalnya nih kalian ngukur nih, biasanya kan kalau di YouTube itu orang-orang ngukur tegangan sama ampernya, paling gampang tuh ngukur di input kan. Jadi misalnya tegangannya 12 volt, ampernya 2 ampere, berarti 24 watt. Nah, outputnya dia tuh kemungkinan juga sekitar 24 watt. Kalau dikurangi 90% aja, dikali 90% kayak gitu. Jadi
sekitar 21, sekian watt karena efisiensinya segitu. Artinya watt input sama watt output itu selisihnya cuma 10%. Hilangnya 10%, sekitar 10%. Karena dia kelas D, beda sama kelas AB yang bisa sampai 70%. Ya, jadi hilangnya 30%. Nah, di sini tegangannya bisa 8 sampai 26, artinya kalian bisa bikin ini sampai 24 volt. Filter free operation. Ini ada proteksi-proteksi lah kalau misalnya short circuit atau gimana gitu kan. Sekarang kita turun lagi, kita lihat lagi yang penting-penting lagi apa ini cara ini chipnya ya. Ini datasheet chip, bukan rangkaian yang tadi. Artinya kalau kalian mau tahu rangkaian tadi, kalian harus cek. Saya nggak tahu sih, belum cari datasheet skematik rangkaian itu ada atau enggak. Tapi ini datasheetnya cuma chip aja, jadi kita pelajari chipnya aja ya. Nah, tapi skematik di situ biasanya nggak beda-beda jauh dari contoh desain yang ada di sini. Nah, ini contoh chipnya. Oke. Ini pin-pinnya ya, penjelasan pin-pinnya. Kalau kalian mau ngerakit sendiri, kalian wajib banget nih baca datasheet. Iya, biar kalian tahu pin-pinnya. Nih, supply voltage-nya di sampai 30 malah. Enaknya TPA 3110 itu dia datasheet-nya lengkap. Jadi dia ngasih tahu grafik-grafiknya. Jadi kalian bisa tahu nih kalau misalnya kan total harmonic distortion-nya, terus nih maksimum output power. Jadi kalian bisa tahu nih kayak gini nih. Output power versus supply voltage. Jadi kalau dikasih tegangannya sekian, misalnya 18, dia wattnya berapa nih, tengah-tengah 17-an lah, 17 watt. Kalau misalnya dikasih tegangannya 24, di sini nggak ada 22, mungkin dia 24 nilainya bakal sama kali sama 22 berapa, 20 berapa gitu. Ada informasi ini dari data dia. Ini diukur dengan beban 8 ohm dengan speaker 8 ohm. Tuh ya, ini juga ada nih dengan nih, kalau ini beban 4 ohm. Tuh, jadi kalau kasih tegangan 16 dia bisa 20 watt. Nggak sampai 30 juga, yang tadi 30 tuh mono ya, dan dia cuma sampai 16 doang informasinya di sini. Ini output power versus supply voltage. Ini juga kan output power versus supply voltage. Ini 6 ohm. Tuh. Jadi artinya ketika kalian kasih 4 ohm, kemungkinan dia nggak bisa sampai kepake semua tegangannya. Cuma sampai 16. Ketika dikasih 24, kemungkinannya itu nggak kepake. Karena dia terbatas arus nih. Kalau lihat dari grafiknya dia yang berhenti di angka ini, kemungkinan dia pada saat kalian kasih tegangan 24 dan inputnya kalian gedein, kan cara ngebesarin power itu kan pertama tegangannya ditinggiin, kedua inputnya ditinggiin. Artinya input ditinggiin itu bisa kalian pasang input yang memang udah kencang suaranya. Kayak misalnya HP saya sama laptop saya itu lebih gede dari laptop saya. 40% di laptop itu sama kayak HP maksimum. Nggak tahu nih laptopnya kenapa bisa sekencang itu. Inputnya ya, jack audionya ya. Jack aux-nya itu segitu. Nah, atau kalian bisa pakai tone control preamp, ya kan? Nah, itu bisa memperbesar input. Semakin besar inputnya, outputnya juga jadi makin besar. Nah, ini di sini kelihatannya ada batasnya, batasan arus. Jadi ketika dikasih 4 ohm, semakin kecil hambatan, semakin kecil impedansi, juga semakin memperbesar wattnya yang arus. Jadi memperbesar arus. Jadi lihat di sini 6 ohm dia bisa sampai 22. Kalau yang 8 ohm bisa sampai 22 juga nih, sama 22 ya. Oke, ini sama 6 ohm, ini sama 22, sama-sama 22 berarti dia. Sedangkan dikasih 4 ohm dia cuma sampai 16 volt kepakainya ya. Nanti kita cek deh. Biasanya ya yang saya tahu kalau misalnya ketika dia tegangannya bisa 24 volt itu bisa, tapi nggak kepake semua. Jadi ada proteksi dari chipnya. Di arus sekian dia protek mati. Jadi kalau kalian protek itu bukan berarti power supply inputnya ampernya kurang, bukan gitu juga. Bisa jadi arus outputnya lebih besar daripada batasannya. Batasan protek itu misalnya harusnya kalau kayak TPA 3116 tuh 3,5 3,75 ampere. Ketika udah sampai situ ya mati. Dia mati-mati gitu suaranya. Ada batasan arusnya berapa. Itu untuk melindungi chip ya. Jadi chipnya jadi nggak gampang rusak. Nah, di sini kemungkinan ya saya juga belum tes. Ini 16, ini di 22 doang maksimal. Bisa dipakai.
Oke, ini tipikal, ini efisiensi. Kalian bisa baca sendiri semuanya, detailnya kalian pelajarin dari sini. Nih, supply current nih, ada supply current. Supply current ini pakainya bebannya 8 ohm ya. Ini bebannya 4 ohm, tegangan 12 volt. Ini tegangan 12 volt, tegangan 24. Ya, ini semakin gede tegangan harusnya makin kecil. Harus supply ya, harus power supply. Ini harus power supply juga. Oke. Ini kalau ini PBTL itu yang mono. Jadi ini kalau mono, kalian bisa kasih tegangan 20. Dia bisa di atas 30 watt. Gede juga ya. Oke. Ya, ini kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita baca datasheetnya. Ini ada contoh-contoh rangkaian di datasheet. Kalian bisa searching kok di Google TPA 3110D2, itu banyak banget. Kalian juga harus belajar ini supaya kalian nggak salah gitu. Misalnya gini, kok ini katanya wattnya sekian, tapi kok powernya kecil banget. Nah, itu saya pernah beberapa kali dikomplain. Karena yang menentukan power output itu nggak cuma chipnya aja. Chipnya itu power output, misalnya power outputnya 50 watt atau power outputnya 100 watt. Itu nilai maksimum si chip. Tapi ketika kalian pasang langsung, nggak langsung dapat angka segitu. Inputnya harus digedein dulu. Terus speakernya harus apa. Kalau kalian pasang speaker 8 ohm, misalnya ya, dia bisa 4 ohm, bisa 8 ohm. Dan kalian pasang speaker 8 ohm, tegangannya 24 ya. Ampernya segitu aja gitu, nggak bisa lebih tinggi. Jadinya wattnya nggak tinggi. Makanya kadang kalau untuk ninggiin watt itu kalian turunin impedance-nya, jadi pakai yang 4 ohm. Itu turun wattnya naik. Di tegangan yang sama wattnya naik. Oke? Itu ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung TPA 3110. Ini udah pasang semua. Sekarang kita akan tes. Untuk sekarang kita pasang di 12 volt. Ini di 12, mana kelihatan ya? Ini di 12 volt tegangannya. Yang nyala lampu paling bawah 12 volt. Kemudian kita pasang di 8 ohm dulu ya. Oke, kencang juga suara sampai 90 berapa tadi? 4. Ya, mantap ya. Jadi dia pakai 8 ohm, suaranya masih sekencang itu. Dan ini 12 volt. 12 volt. Masih pakai 12 volt, belum 24 volt. Sekarang kita coba yang 8 ohm lain. Yang mana ya? Yang Audax. Kita coba 8 ohm lain. Kelihatan? Kita coba ya.
Oke, kencang banget. Sampai 98. Kencang banget ya. Terus suaranya nih, karena speakernya jadi ini ada bassnya udah mulai keluar. Yang tadi ya cuman cetek-cetek doang, yang ini udah lumayan lah ya. Karena kita pakai speaker Audax 8 ohm. Sekarang kita 8 ohm lagi yang lain, Audax yang lebih gede. Squad apa ini? Nih, tegangannya masih sama 12 volt. Masuk semua ya. Banget sampai 100. Mantap. Ini baru 12 volt, tapi saya juga nggak tahu sih. Nanti kita cek lagi 12-nya sama 24 tuh sama gak dengan kondisi yang seperti kayak gini gitu. Ya, ini sekarang kita tes yang 4 ohm. Jadi untuk ini kita ada banyak testingnya. Yang kita coba yang 4 ohm. Kita coba yang ini ya. Ya kalau jebol rusak berarti. Kalau coba dia jebol ini aja, tadi yang kecil kan enggak, nih 3 inch tapi ini yang 3 inch 15 watt juga. Dua-duanya lah ya. Suaranya treble-nya mantep banget. Itu ya. Jadi ini yang kecil ini suaranya juga kenceng banget ternyata, walaupun dia murah. Tapi kalau yang buat kencang-kencang sini oke nih. Ya karena dia 4 ohm jadi lebih kencang dari 8 ohm ya. Tadi kan yang 8 ohm gak sekencang ini nih. Dia tadi udah 95, 96 gitu kan. Kencang banget. Sekarang kita coba yang merek LG 4 ohm. Suaranya hampir sama, kencangnya sama yang Audax gede tadi. Tapi yang tadi kan 8 ohm, ini 4 ohm. Suaranya berasa banget. Sekarang kita lanjut lagi ke 8 ohm yang lain. Saya nggak tahu nih nanti kualitas masuk dari mic rekaman videonya apakah sebagus ini, tapi yang mudah-mudahan bagus ini mic dari kameranya. Mudah-mudahan hasilnya oke sih ya. Sekarang kita coba yang full range saja. Gimana full range? Nanti masalah bagus suaranya, seandainya sama ya, kalian bisa lihat sendiri dia ternyata bagusnya di level suara apa, level suara bass, level suara treble. Kalau secara kenceng ya kenceng banget. Coba lagi yang ini, sekarang yang full range. Kuping saya sakit. 108 di samping, kenceng banget. Mantep loh ini speakernya, kenceng banget. 108 cocok nih, cocok kalau kalian mau saat speaker ini aja oke nih. Tapi mungkin misalnya nih kalian mau pakai subwoofer, ini
Ini buat suara mid sama atasnya, yang bawahnya pakai subwoofer. Oke, sekarang kita akan coba yang lain, apa ya, yang Cobra lah ya. Sekarang kita pakai yang Cobra. Oke, kita lihat. Dibandingin Audax ini, dia suara bassnya kayaknya lebih enak deh, tapi kencangnya jangan itu, treble kencang banget kalau yang si Audax itu, yang tadi full range itu ya. Ini oke. Sekarang kita coba yang lain. Kita coba yang Legacy. Oke, coba Legacy ini, suaranya enak nih, nyakitin kuping karena dia bassnya gede, karena dia subwoofer. Semoga nggak kencang-kencang suaranya kayak tadi, sakit kuping. Aduh, pengang. Padahal ini masih yang kecil sini, baru tegangan juga baru 12 volt. Kalau menurut saya ya, suaranya kayaknya lebih gede dari TPA deh, dari PAM 8610. Tapi kok saya lihat review orang lebih kencengan PAM 8610 ya. Ya nanti mungkin kita bikin cek bareng kali, duel. Jadi duel antara TPA 3110 sama PAM 8610 dengan parameter yang sama. Mungkin entahnya apa yang beda. Harusnya sih sama semua ya. Tapi saya ngerasanya lebih kencang ini. Oke, sekarang kita coba yang pakai Legacy 6 in subwoofer. Udah 100 ya, baru 108. Enak. Iya, bahasa jauh dibandingin semua speaker, ini paling top. Ya. Oke, ini kita pakai speaker standar sih. Legacy ini juga speaker standar hitungannya, yang ya 160 ya 150 nggak salah harganya, subwoofer. Tapi emang dia dibandingin tadi yang semua speaker lain, rata-rata speaker lain yang Audax 6 inch itu doang tuh yang 120.000. Yang lain lebih murah-murah lagi, di bawah 100.000 kalau nggak salah harganya. Ya, jadi memang ini suara bassnya oke banget dan suaranya kencang banget. Saya pakai 12 volt. Ini lebih kencang dari TPA PAM 8610 harusnya. Nanti deh kita buatin video mana yang lebih kencang, mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak suaranya. Oke, ini untuk video kali ini kita hanya tes dengan 12 volt. Video berikutnya kita tes dengan gimana cara optimalin si PAM TPA 3110, ya kan? Dia nih cuman pakai 12 volt pertama. Terus kalau pakai 24 volt bagaimana? Kalau pakai kalau pakai preamp bagaimana? Inputnya digedein gitu kan. Terus yaitu dengan 8 ohm dan 4 ohm speaker. Jadi akan kita tes apakah bisa lebih optimal daripada yang sekarang. Yang sekarang udah oke banget nih. Untuk di ruangan kecil 4x5 tuh rasanya terlalu kenceng ya, bubuk banget gitu kan. Nah sekarang udah oke banget. Mungkin kalau speaker kalian yang 10 inch masuk ya, saya ada speaker 10 inch cuma sebelah, nggak ada sepasang. Nanti kalau ada bisa kita coba di speaker 10 atau 12 inch. Nah nanti kan kita optimalkan dia sampai sejauh mana batasan si PAM TPA, batasannya TPA 3110. Oke, nah untuk informasi aja, tadi saya nggak ngerusak satu pada saat di awal. Ternyata adaptor yang seperti ini nih ya, adaptor ini dia
pada saat saya tekan 24 volt dia langsung terus kebakar. Ternyata pas saya ukur tegangannya 32. Jadi kalau kalian pakai adaptor gini, pastikan tegangannya itu sesuai. Jadi kalian coba satu-satu sesuai. Nah, salah satu adaptor saya punya ternyata di ujungnya itu 32 volt. Oke, itu aja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalian tulis di komentar saran-saran kalian. Kalau ada yang salah-salah kalian kasih tahu, atau kalian punya pendapat sendiri, atau kalian mau minta review apa, silahkan terus di saran. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja dari kita. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.